Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu Suratul. Kemudian Al-Fatihah kedua, wabil khusus tiba pelunggu sedati yang hadir dalam majlis ta'lim Saleh Hambali ini dengan keberkahan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pelunggu sedati yang si pertama teicanin umur panjang sedih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si kedua, mudah-mudahan teicanin sehat wal afiat lahir dan batin. Kemudian si kedua dengan berkat Al-Fatihah, mudah-mudahan penunggu sejatian diijanin rezeki halal barakah. Kemudian paling keempat yang paling tidak ada duanya adalah semoga dengan berkat Al-Fatihah penunggu sejati yang meninggalkan dunia fana bisa mengucapkan dua kalimat syahadat atau dalam kata lain husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Kemudian Al-Fatihah setelah Bapak Ibu hadirin jamaah majlis ta'lim Saleh Hambali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kepada seluruh anggota keluarga kita telah meninggal dunia. Apakah itu ibu kita, bapak kita, kakek nenek kita, bujidit kita, saudara-saudara kita, hadatolan kita, suami dan istri kita. Dan kita gabungkan dengan arwah guru-guru kita yang dimuliakan dari arwah Al-Maghfurullah Datuk Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali beserta guru-guru kita dari awal silsilah sampai kepada akhir silsilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan suratul Fatihah diampuni segala dosanya oleh Allah, diluaskan di alam kuburnya, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Semoga dijadikan kuburnya sebagian daripada kubur surga. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية ولكل نية صالحة لهم الفاتحة. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin majlis ta'lim Saleh Hambali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita manjatkan puji syukur kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam samakin niki jam detik niki pelunggu sedati yang masih terpada taicanin sehat wal afiat, masih terpada taicanin tahu nyerminat, masih terpada taicanin tahu dedengah, masih terpada taicanin tahu ngeraus, tahu lampak dan bermakan dan segala lainnya. Dan kalau itu semua kita akan bayar dengan ibadah yang pelunggu, mulai dari kita melekkan mata sampai kita tidur kembali menjamkan mata. Andaikan itu bisa terbayar, maka pelunggu sejati yang tidak akan bisa membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terima dari awal subuh tadi sampai kita akan mati sebentar lagi. Tapi itulah bijaksananya Allah. Walaupun dia tidak memungut bayaran, walaupun dia tidak disembah, walaupun hambanya tidak patut kepadanya, tetapi itulah diberikan makan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu hadir yang mulia?
karena di sini adalah kehidupan dunia itu menggambarkan, menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjalankan Ar-Rahman-Nya. Ar-Rahman itu cukup untuk di dunia. Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah cukup untuk di dunia. Alhasil, siapa saja yang hidup di dunia, mau kafir, mau muslim, mau beriman, mau tidak, mau solat, mau tidak, taat atau maksiat, Allah berikan itu semua rezeki. Kenapa demikian? Karena Allah tidak memandang dunia. Ad-dunya jibah, katanya. Dunia ini adalah sesuatu yang bau. Sopo-sopo satu sakbas dunia itu. Bagaimana dia seperti tidak berbau? Illa bizikrillah. Kita mari wangikan, harumkan, illa bizikrillah, kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu hadirin yang mulia, menyebut nama Allah bisa dengan hati, menyebut nama Allah bisa dengan lisan, menyebut nama Allah bisa dengan perbuatan. Ketiga hal itu akan menggambarkan seorang hamba Allah itu selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat salam moga-moga tetap tercurah kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dicintai oleh Allah, orang yang pertama kali dihadirkan di hadapan Allah, orang yang pertama kali diciptakan rohnya jauh 200.000 tahun diciptakan ketimbang Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, orang yang mencintai umatnya tapi sangat disayangkan Bapak Ibu hadirin yang mulia. Muhammad Nabi kita adalah banyak umatnya yang tidak cinta kepada Muhammad. Banyak umatnya yang membelok kepada hal-hal yang dimaksiatkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sampai zaman hari ini. Banyak umat Muhammad yang tidak mau patuh tunduk kepada ajaran Muhammad. Banyak umat-umat Muhammad yang cuek kepada ajaran Muhammad. Banyak umat-umat Muhammad yang tidak mau patuh tunduk dan taat bakti kepada perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya semoga pelunggu sidin yang hadir di majlis ta'lim ini senantiasa mari kita saling asah-asuh dan asih untuk menjadikan hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sifatnya orang cinta? Pertama, mengikuti imsalul awamir wa jatinabun nawahi. Kedua, memperbanyak baca salawat akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah gambaran orang yang cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan pelunggu sejahtera kepada Nabi kita Muhammad, besok di yaumil mahsyar yang tidak ada syafaat selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelunggu sejahtera mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lemak manusia Bapak Ibu akan berkelompok-kelompok ngendeng syafaat boyak Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi. Boyak Nabi Ibrahim mengatakan nafsi nafsi. Boyak Nabi Isa mengatakan nafsi nafsi. Akhir kata dicari Nabi Muhammad, ummati ummati ummati, be umat kembe umat kembe umat. Alangkah bahagianya akan pelunggu setia tempoh tekelek dicari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat kita dalam keadaan takut yang luar biasa, dalam keadaan mendapatkan musibah yang luar biasa, tiba-tiba ada dengan syafaat, kita kira-kira bersyukur tapi tidak jelas. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita bersyukur Bapak Ibu kepada rajin-rajin ngaji, kepada rajin-rajin sembahyang, kepada rajin-rajin salat berjamaah, kepada rajin-rajin bakti jok ina'ama, pada berbakti jok semanu, pada menghargai istri dan lain sebagainya, berbuat baik kepada tetangga. Itu alhasil daripada rasa syukur kita bahwa kita dibangkitkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan mungkin Allah Subhanahu wa taala, batas pengajian teniki oleh Adinda Ustaz Mutawalli, dia telah menyelesaikan daripada pasal pada menyatakan setengah barang yang lazim atas orang yang mukallaf. Nah, kemudian lamun yang dihilap oleh minggu atau giliran Adinda niki pernah dibahas sedikit masalah paslun ai haza paslun pada menyatakan agama dan yang digantungkan dengan dia. Kalau tiada khilaf, beliau pernah membicarakan apakah yang dinamai agama, sampun. Kemudian yang kedua, berapa hukum Allah Ta'ala itu dan apa dia. Nah, kemudian makin kita sambung nikah.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bahasan Datuk Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali soal, apa makna wajib pada syarat? Nabi makna wajib oleh syarat. Nabi jaran syarat niki. Syarat niki adalah barang yang diberi pahala. Apa makna wajib pada syarat? Jawab, yaitu barang yang diberi pahala atas yang mengerjakan dia dan disiksa atas orang yang meninggalkan dia. Nah, niki makna wajib pada syarat. Dalam kesimpulan kata, lamun tergawe kewajiban satu khitab, satu suruh, satu perintah sida Allah Subhanahu wa taala niki tebeng terpahala sida Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun tertinggalah peluguh sida tiang sampun wikan akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepo contoh, makin peluguh sida tiang diwajibkan solat 5 waktu. Kemudian kita akan pertama meremehkan niki. Saya ngeremehan sembahyang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulin niki di dalam kitab Tanbihul Ghafilin akan disiksa sebanyak 15 macam di atas dunia. Telu di atas dunia, telu waktu sak mati, telu waktu meninggal waktu masuk dalam kubur, keempat waktu dia bangkit dalam kubur, dan yang kelima nanti pada saat dia di dalam alam padang mahsyar. Ini kelima, okay? Nah, oleh karena itu remehang pun dendek Nabi lagi dia pada endek gawe. Nah, nikilah dasar Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami bersama Pak Kepala Desa menerapkan bahawa di Bengkel niki tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan akad nikah maghrib sama isya. Karena menjunjung tinggi hal niki. Ya kembali niki kebanyakan pengantin nina, pengantin mama, bapa ibu dekman sembahyang maghrib. Sila. Lamun pengantin nina, pengantin mama dekman sembahyang maghrib, karena niki adalah salah satu hal yang sangat sakral dalam agama pelungguh sida tiang, mukwikan tahun dengan pengantin niki di masa sembahyang, ampun daripada teduk, terutama di tiang sakaja pak kepala pun jangan teduk. Maka pengantin mau 80 tahun hukuman yang satu. Pengantin nina mau balu tahun ngerap di dalam neraka jahanam. Dia ngerap berarti kali 2 116 tahun di neraka jahanam. Pak kepala 116 tahun di neraka jahanam. Kiai dusun pun 160 tahun di neraka jahanam. Nah niki lagu dia semata-mata dia dia berpengawinan antara maghrib sama isya karena untuk menghadirkan nafsu bukan, tetapi untuk demi keselamatan pelungguh sida tiang. Nah, solusi yang dia berikan, lamun dah sanggup saya ngawi biara niki. Milih ngawinan maghrib pada isya. Antara maghrib dan isya. Dia kembali nak depan maghrib ngaji isya yang kedua. Sehingga ia waktu daripada ngelor niki, oh berarti sudah undangan karena ngelor. Jangan sehingga ia lemah hidup daun hingga sisa niki. Nah, lah berbeza solusi jawab penghulu. Masa berbeza solusi makin lamun tetap milih kawinan maghrib isya perintah sembahyang dulu pengantin. Adik sembahyang dulu dakak-dakak dedek berpayas. Cukup kerudung berjilbab, ampuh hadiran. Wah. Dinulak sebepayas bisa-bisa tak seket lagu dia sembahyang. Muslapuk dengan karing isi. Penghulu desa, ya kiai ke dusun, ya kadu selapung karing isi, termasuk orang-orang yang menyaksikan perkawinan tersebut. Nah, itulah dasarnya dia mengajak pelungguh sida tiang khususnya di desa Bengkel ini kita menerapkan kalau bisa tidak kita mengadakan perkawinan antara maghrib dan isya. Lagu lamu terbani jamin bau si teringat pengantin ni ke sembahyang juluk tati, sembahyang juluk adik, sembahyang juluk anak. Apa tak berkahwin, itu alangkah hebatnya. Berarti sesuatu yang sakral diawali dengan ibadah yang luar biasa. Karena pelajaran kewajiban yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah sembahyang. Lagu lamun sembahyang dik gawe gara-gara berpayas. Wa nabi tak parah di sini. Sak bahaya lamun mengatakan kanggo nohwikan si Allah Taala dia berpayas kafir, naudzubillah min zalik. Daripada demikian arang kena ya Allah ya Tuhan kaji langgar ya perintah pelungguh kaji dek kaji sembahyang dosa mau
Lagu tetap baru 10 tahun oleh neraka. Kira-kira ibu tahan baru 10 tahun ibu. Sak sejelo akhirat niki unin niki dalam kitab niki 1000 tahun. Sejelo di akhirat niki sejelo niki sejelo niki marak tirup 1000 setahun oleh dunia. Mengkali baru 365 tahun dikali 80 kali dikali 1000 dikali setahun. Nah niki tentu pelunggu sedia daripada milih. Nah hanya ini jalan satu-satunya. Kan seperti yang berjanji waktu niki. Tiang buktian Pak Kadus. Lamun tentu ngawinan maghrib isa izinan dia je ketua di pengantin. Lamun dekman sembahyang pengantin mohon maaf sudah sembahyang dulu ada berpayas saya tak payasan tanten. Lamun dia milih saya tak payasan dia milih sembahyang maghrib dia jak kulit untang ini. Oh sanggup. Nah lamun marak niki selamat daripada selamat. Tiang selamat, Pak Kepala Desa selamat, Kiai selamat, orang tua laki perempuan selamat, jiran selamat, seluruh yang hadir akan diselamatkan. Nah, inilah berat yang aran yang namanya sembahyang. Karena apa? Karena sembahyang ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum syara, oleh hukum Allah untuk kita melaksanakan yang namanya solat. Selagi-lagi manusia lamun ambil sembahyang, insya-Allah solat. Sesolah-solah manusia lamun anda mila sembahyang berarti lebih jelek daripada binatang. Masya Allah, maaf, lebih jelek daripada binatang. Ia teparan sesombong-sombong manusia lamun hendak milih sembahyang. Nggih, sehingga duit makin kanak bajang. Perin seperti bintang menghadap Allah para seperti. Nah niki. Nah kita tinggalkan itu semua. Sila kepada gawe sana sembahyang. Okay? Yang penting kepada gawe solah-solah mau diterima atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Sak penting oleh pelunggu sedia makin perhatikan syarat sahnya, perhatikan rukunnya, perhatikan yang membatalkannya, perhatikan yang memakruhkannya dan lain sebagainya. Cuma niki pekerjaan pelunggu sedia. Adapun hasil diterima atau tidak Allah yang punya urusan. Tetapi kata Allah, kalau dia sudah bagus solatnya, kata Nabi, kalau dia sudah bagus solatnya, cukup rukun syarat dan apanya segala macam, maka insya Allah itu satu syarat bahawa solat dan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makna wajib. Jadi makna wajib pada syarat barang yang diberi pahala atas yang mengerjakan dia dan disiksa atas orang yang meninggalkan dia. Siksa bagi Bapak Ibu, ya. Bermula makna wajib dan rukun dan fardu itu satu jua. Pada yang kena dengan yang kena rukun wajib kena, jangan kena wajib pada sembahyang rukun kena, jangan kena rukun fardu kena, jangan kena fardu pun rukun atau wajib kena. Sikit makna, ya. Nah ni ada saya bingung. Dia mensupport wajib sembahyang, wajib pira sak wajib dalam sembahyang rukun kena. Pira rukun salat dalam sembahyang wajib dalam sembahyang kena. Pira fardu dalam sembahyang rukun atau wajib dalam sembahyang ia kena. Sikit aran ni, ya. Nah ni. Pada yang lain daripada bab haji, lamun haji beda. Lain rukun, lain wajib haji. Lain rukun, lain wajib haji lain. Lamun sembahyang atau yang lain sama. Ia kena wajib, ia rukun, ia fardu. Nah ni. Karena yang wajib padanya yaitu boleh ditempeli dengan dam. Nah, lamun dan berhaji meninggalkan satu yang wajib haji, kanggo dia digawe kanggo disuruh dengan lagu wajib tertempel isi dam bayar dam. Nah, lagu lamun tinggalan rukun di dalam berhaji maka itu mengakibatkan haji pelunggu sudah yang tidak sah. Nah, niki. Soal fardu itu terbagi kepada berapa bagian? Bahasa Datuk Saleh haji niki fardu niki terbagi menjadi pira? Maka jawabannya di sini bahasa terbagi ia kepada dua bagi. Pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Sak pertama adalah fardu ain, sak kedua adalah fardu kifayah. Apa fardu ain itu dan apa fardu kifayah? Nabi saat terkena fardu ain niki, dan Nabi saat terkena fardu kifayah niki. Jawab. Bermula fardu ain itu maka yaitu khitab dengan dia atas tiap-tiap orang yang sudah mukallaf.
dengan manusia panjang Allah SWT berbani sehukum syarak, ya, yang berbani yang sudah mukallaf. Nabi makna mukallaf pertama dengan nikah wah balik. Minimal umur bija jari belunggu sudah tiang balik nikah siwa tahun. Demen umur siwa tahun tamat ke sekolah 6 tahun kelas 3 wah teng. Demen kelas 3 wah balik. Lagu niki lamun wah tahu nulis kena I love you my darling. Berarti lain cerita dia balik niki. Tahu demen serminan cewek lain ru berbulu nendang dandan kita cewek. Berarti tanda balik. Atau yang muni maka sadam menlalu kita ada dari sampai telakong biak no. Berarti balik kita ada balik. Tak ada balik. Lamun umur siwa tahun apa maraniki watak maka itu menandakan dia balik, masuk kepada syarat pertama untuk masuki tahapan daripada mukallaf. Lagu deman mukallaf sempurna. Saat kedua ada deman balik, kemudian akil, berakal sehat. Dia dijaga, dia dijaga. Lamun wah umur siwa tahun, ampun mele le sebut dengan nina tahun piasuran kepada adindaku yang tercinta. Aku ketemukan engkau kemarin di lapangan, sungguh manis aku lihat engkau. Kapankah kita bisa bertemu di mana saja aku siap? Iya ini surat. Berarti itu tanda. Baca-baca sebagai surat anak, ya Allah balik karena anak kenal. Balik karena dendeh dedare keboh. Tokol di judul. Anak kesolah gagah ganteng muni. Nani namun kita isi surat sebiano bawa segi baca lihat buku ni. Wahara angan dengan dina anak lain penunduk lamunuk kebusan ia milih wah tak ada balik. Nah lamun menu nani anak pun di pesan pantan bijajari nani mulai teng sa nani ni wajib pegawi selaku kewajiban sak terhitab sida Allah Subhanahu wa taala pun kena bijajari. Nani keberwasiat jaga bernasihat oleh kamu anak. Lamun yang terberatin sehukum syarak berarti kamu berdua buku catatan mungkar wa nakir. Ande negawi barang solah nunana kamu mau pahala. Lamun begawe yang barang sandaya ya anak kamu mau dosa. Lantaran uwah keserah mengaji jog diniyah salik masjid. Uwah keserah mengaji jog guru ngaji. Uwah kedatangan kemu guru. Uwah keserah jog pondok pesantren. Lamun negawi sasolah kamu mau anak. Lamun digawe lagi kamu mau anak. Nah, lagu ni Allah pun adik. Lalu dah tentu serah anak lalu ngaji, ampun berbuat kebaikan anak ni ke dah kat dek niatan wayen bapa ibu sekalian di dalam kubur. Jat terpantok ni. Wah tangan wah angkatan berang si malaikat. Ampun ngaji wah anak ni ke. Nggih, sekedar kena bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngulu ni jangan ngulu. Maka burung memantok malaikat ni. Ya kembali anak oleh atas dunia kenyakan jak beribadah. Jangan terpandang, jangan terlewat seranti, jangan tamaranti lebih sampai sebulan dalam biweh baru jangan tandangin. Allahu Akbar. Unin anak oleh dunia burung. Jangan terladar. Saat ini tergantung bulu lantaran dikira berjilbab. Mu berdua anak solah sengel atas dunia jauh geranjal lalu ngaji monos jak tertarik bulu. Tergantung apa gunung ni kisah dua si malaikat lantaran dua peler-ler napi-napi ni demenya tatanya berdoa anak saleh di dunia iya sebab tak insyaallah taala. Nah niki si kelebihan bapak ibu angkat anak ni ke bank terjadi rugerme kadang anak ni ke bank terjadi bahagia nggih. Nah niki sampai di padang mahsyar bapak ibu pelunggu sudah dia wah siap mau masuk surga. Cak tamu surga ni ke petantang petenteng wah berajong dak rembak bae tamu surga datang anak malaikat ndo julun dak bae ngamak tamu surga ndo julun ye kembe ndo julun boh bapak tulak tu tepot si anak ya kan itu tamu surga pak malaikat dak anak ni kiat lapor ye kembe lain tiang ni kiri sekedar buku ke ni berarti tiang ni janji neraka.
Sak luit catatan lagi letiang niki adalah ndik solah entah ke ibadah juk Allah Taala. Ndik kena cara kengulu, ndik kena cara sembahyang. Ia kembali lantaran amak sak ni lain dia nuah serah kelalu ngaji dia nuah hajat. Dan buka buku si malaikat. Dia narak baik tak usah kena kadwa Najib Maskur aja ke bijak niki. Bila kali jatah mengaji seminggu dia narak baik tu catat cakap ya kosong ni. Mo dia tahu bila diri si bapa ni. Nah nikilah satu contoh bahawa si dia mula tu tu tentu dia dua serah anak lalu ngaji. Maka sekarang si dia burung ditambah neraka surga. Maka Nabi jari kebalikan neraka. Ada saya dia barat. Arak seperti dengan mama jangan tambah juk surga tempoh. Ngelapor senina. Dodot dia semama ke dia dodot tempoh. Tadilin si malaikat dia kembali berturakan. Lai dia ni kita ketama neraka ni ke pak malaikat. Ye duit lo dosa banding ke ni lantaran dia ketahu meni dia ketahu meni ye kembali lantaran dia hajah si tahu mama dia semama dia. Nah ni dia kebaik tak hak kenanya. Terboyak-boyak wah pajah helai ni suruh ke ngaji jalur rebu jok masjid lagu ni tu end dan mele ban yang bergelak-gelak terbuktian si malaikat terbuka buku catatan dia nak baik tu kena wah adi solah sange wahai yang merah bibirnya ada lampak dalam ngaji ada mengajar rebu di masjid dia nak baik tu bersuruh samaran ni ya sepi le buku ni kita nak Nabi bahasan malaikat wah tu end dia jari sida manusia tu end dia jari semamu dia dua tentu dia dua hajah senina nane reboes surga kembalian akan mendapatkan reboes neraka kira-kira bapak-bapak maut sabar ni medan sabar ni dah tu dah terbeda tempuas lo ida pira jadi kebagusan nah sebenarnya datang hal ni ke makin daripada memperjuangkan hal itu perbe lama terbudaya anak sidak daripada serah be tu dengan sengaja serah B tu dengan ngaji serah, B tu TPK serah, B tu dinia daripada serah bijajarit niki. Ada sakembe, ada sadini jadi racun lemak waktu sepada berada di padang mahsyar niki. Karena anak dan harta termasuk daripada fitnah nggih. Nah, oleh karena itu sedek jadi fitnah sila daripada serah bijajarit niki le tahu sang ngaji. Lagu niki le barik niki ndak sekedar nyerah-nyerah jamaah. Dia nyerah-nyerah jamak lagu ni nak ketua anak. Anak kembetah ngaji jelon ni menu dia menulis sak mulen tanpa abu. Nggih, dia mulen tan. Dia menulis betah ngaji anak tu ni. Oh ni tertajah anak ah. Apa pelajaran sebaru anak ke tajwid bapa no. Beli segera saat duit ketuan dia mengem rezeki. Ni aparan ni sak menit. Dia anak. Lupa kamak. Balik ketua ni apa ni bermet ada baca saat ni lamun rok berbaris bawah bermet ada baca dikingat pas sama berarti kadang ni ke idik ngaji kadang indik ngaji ye nyelingkungan lebih-lebih zaman sampai kini ke ye kalah si hafid ngaji darat 3 menit hafid setengah jam nah niki perlu mawas diri dan perlu sedia selaku orang tua adik sakembe adik keselamatan ojo pijajarit niki keselamatan ojo pelunggu sedia saya enggak si perat searan jauh amanat searan kanak niki nah mudah-mudahan lamun wah akil balik lamun wah berumur siwa tahun minimal maksimal 15 tahun sopok dengan berdua anak umur siwa tahun dia masih biasa-biasa doang dia nuah berjerik dia nuah berserang dia nuah berkolet-kolet nah sebab pupun dia nuah dia mah termasuk balik okay? Nah lamun umur 15 tahun dah kat dia girang berjerik dah kat dia girang bersolek dah kat dia nuah ucapan I love you my darling berarti ia balik isi umur teng panggil lebih jari ni nasihat ia kena pengajian dulu ni adik sakame adik sakanak ni ini berazam marbasan bahasa Ustaz Mutawan ni adik sakanak ni ini berazam pada awal daripada baliknya niki lamun dia wah berazam berarti ini di dalam kitab niki dikarang daripada Datuk Tauhid Saleh Hambali maka itu satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi azam niki perlu tahu azam lamun daripada sembahyang jamak kasar tekadu jamak takhir
wajib berazam balik waktu zuhur niki. Allahu akbar, Allahu akbar. Pelunggu sudah di atas bis tahu niki. Wa gebang zuhur niki. Lagu dia terbang dun si supir si banyak si belai. Jadi stop di melin tu, terpaksa baris jak sembahyang zuhur oleh waktu asar jak kadu jamak takhir hingga azan. Lagu lamun dinara hal samaran niki uni ongkar sakode maniki berarti dia maksiat pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, tak wajib pada berazam ketika bijajarin masuk kepada umur baliknya. Ia betul-betul bernasihat bijajarin niki adik berazam. Nah, harap sebuah kisah ia bagi tinggi searan pangkat searan Abu Damdam. Ini ada dua sebutan, satu menyebut Abu Damdam, satu menyebut Abu Damdam. Abu Damdam ni kimbe tak pangkat di sini Allah Subhanahu wa taala sampai debasa si Rasulullah bahwa dialah isi surga, penghuni surga. Sebab itu, wahai Abu Damdam, Nabi amalan apa persiaran Nabi Rasulullah bahwa dia dari isi surga. Sidwa kesahar menjadi isi surga. Nabi amalan Abu Damdam. Karena Abu Damdam bersifat dengan sifat rendah hati, sengken bila berjawab. Teduh, dia nara, ia pada doa sebetul. Nabi amalan sepaling ia pada doa kaji. Ia seamalan si pelunggu, dia amalan ketia. Ndik tuna sebab enggak cuma masalah lain. Oh ni Abu Damdam ni buka rahsia. Enggak, saya mula zaman lalu gawe. Demen kuras solat tau tinduk demen ku hangina apa ngiat. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, ya Tuhan kaji, aku akan hibahkan seluruh hidupku mulai detik ini sampai aku memejamkan mata kembali. Nah, ye jadi azam ni, ye jadi sumber azam. Pantas paut jak mau penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala searan Abu Damdam ni. Nah, bau dia kira-kira gawe. Sekarang dia minta pada waras Bismillahirrahmanirrahim. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, dalam hati, ya Allah, ya Tuhan kaji. Jak kami hibahan selalu kehidupan kaji saja makin niki. Untuk kami bertakwa aja belum kaji ya Allah. Nah niki. Mari kita ikuti Abu Damdam. Supaya apa? Supaya pelunggu sedia naik pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampunan saya berniat baris belamun urus baik abang kanak-kanak ni dia dapat senang kupi nah sampunan sama niki bab ibu ni sampunan te awalin kehidupan di si dosa baris tahun hidup si bapak setia sesebut kepeng biar nuni awal dia berserau hanya awasan semama diawali dengan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti deman bau saya kejar Abu Damdam. Nah niki nggih. Nah, jadi lamun dah padha bijajari saumukallaf wah akil balik maka wajib dia melaksanakan seluruh perintah Allah. Saya ada bijajari ni ada dua, arak mumayyiz, arak mukallaf. Be teparan mumayyiz niki berdua bijajari tahun tu pegawai solah kaje pegawai lengi. Be contoh. Demet boleh anak peti tu kita manuk. Koweh dia mele baik. Dia kepek demak itu mumayyiz. Nah, kanak sak mumayyiz niki ada sembahyang sah. Sagulai tapi belum dikhitab, tapi masalah sembahyang sah. Sailen pahalan ina amak din pahalan. Nah niki mumayyiz niki. Anden jadi imam ya pasih. Sak mumayyiz niki sah. Nah niki tingkatan pertama. Kemudian tingkatan kedua adalah mukallaf. Nabi syarat mukallaf terlanggar sekali. Pertama, komplit lengkap umur 5 tahun minimal, maksimal 15 tahun. Yang kedua, ia berakal. Artinya ndek jogang, maka itu dikatakan dia sudah mukallaf. Nah, lamun mukallaf ni mau tidak mau suka tidak suka wajib dia bekerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki seperti sembahyang 5 waktu. Dan adapun fardu kifayah. Nah, makin fardu kifayah itu maka yaitu yang dikhitab dengan dia sekalian mukallaf bahawa berbuat akan dia. Setengah mereka itu umpama sembahyang mayit. Nah, niki belum komplit. Makin dia komplitan bahasa niki. Fardu kifayah itu adalah kewajiban tiap-tiap seseorang
yang apabila dia kerjakan mendapatkan pahala, apabila dia tinggalkan akan mendapatkan dosa. Tetapi bila ada salah satu atau dua orang bahkan lebih yang melaksanakan itu ibadah, maka gugur kewajiban yang lain. Contoh, makin lebengkal niki arak dengan mati. Maka sebengkal tendiarak milih ngalat, diarak milih solat jenazah. Pok tarik jenazah niki kelamparan di masjid. Dia darat dengan tarik solat jenazah. Maka merdosa pelunggu sedetiang syarat bangkal ni ke maka dalam lagu tiba-tiba datang wah merebot okay? Apa jadi murid jadi makmum babu bisa ni Allahu Akbar dosa terbakal lapuk maka sebangkal niki telah dia hapus burung terberdosa gara-gara wah tegawe isi dua manusia niki fardu kifayah. Nah kemudian saya kedua fardu kifayah dengan mama sembahyang berjamaah di masjid fardu kifayah. Adin sepi solat salat subuh waktu salimah di masjid dia nak dengan berjamaah. Maka sebengkal mau dosa. Arak wakili kedua dengan di masjid ini berjamaah maka diwakilkan kita semua arti gugur kewajiban pelunggu setiang mengelam. Nah bebe batas tahu dengan saya bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah batas niki ada narak ndik sembahyang di masjid 3 kedua sembahyang di beruga kajian 2 seninda semamun sembahyang berjamaah itu pun bagian termasuk daripada menggugurkan kewajiban maka sebengkal niki baru bau jadi pengguguran. Nah lagu-lagu narak pengantin baru apa sembahyang berjamaah pada dalam balik masjid kosong, musalla kosong, selapu kosong, dinarak dengan berjamaah hanya satu-satunya sepasang pengantin berjamaah oleh dalam bali. Apakah gugur kewajiban pelunggu sejar sedesebekal? Tidak bisa. Dia bawa keguguran sedikit. Tapi sebab karena ada lalu nyodok milu sembahyang dalam sembal kira-kira tamu dalam balik dia tersembal dikit jadi. Niki jadi satu alasan. Nah jadi tahun bau jadi guguran kewajiban fardu kifayah oleh sebab dengan seberjamaah wakili daripada seluruh masyarakat desa Bengkel nabi bila sembahyang oleh tahu sak terbuka kira-kira lamu tamu sembahyang sembel. Nah ini kini baru bau jadi penggugur daripada fardu kifayah. Nah ini lagu kadang-kadang fardu kifayah ini remehan bagi bagi lebih-lebih bagi remehan bagi fardu kifayah. Ya kembali arak sepeguru mengatakan nane arak dengan mati daripada kalau bertalat arak ke ngaji ya pahala tengaji kaji lalu talat dengan sak mati niki tengaji semendak marak talat 1000 dengan mati iya tetapi pertanyaannya sekali apa jam malik mati dengan niki sekali mati dia dapat jam mati lagu-lagu ngaji, arak ngaji, malik, lemak, lah dan lain sebagainya. Mari kita utamakan sosial kemasyarakatan. Okay? Mari kita utamakan. Ada sakembit, ada kepada rajin talat bantu. Sehingga itu jaza'u wifaqah. Balasan Allah itu muafakat. Menu jantan kita dengan menun dengan itu. Menu jantan kita batur menun batur itu. Niki jaza'u wifaqah. Nah oleh karena itu hikmah yang dapat kami dari sini sila. Walaupun pahala itu besar lagu marak muda baru dikit tumben jak mati kali dikit doang berikan penghormatan kepada lalu atau ngejuk kubur maka itu lebih maka itu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya tidak milih pahala lebih ke hai jadi milih pahala lebih tetapi jawabannya ada pengajian di dalam waktu lagu lamun mati enggak tak tahu jangan atau batu tak sekali ni mu lem alah kah jak tatong malik nah niki tetapi andaikan dia bersikeras ngaji endik si masalah terus mendapatkan pahala marak natong 1000 dengan mati. Tapi ini kalau di center kalau dipandang daripada akhlakul karimah dipandang daripada akhlak sosial kemasyarakatan. Dek nomor 2 sendek. Nah seperti sembahyang mayit 3 fardu kifayah atau kubur fardu kifayah pandi dengan mati fardu kifayah berjamaah di masjid sama fardu kifayah sanina endek fardu kifayah niki endek amun ni dan bau guguran arah dia ni berjamaah kajian 2 gugur bagi sebengkal endek bau karena dia tidak masuk daripada orang yang khitab untuk melaksanakan fardu kifayah.
Nah, nikah. Soal apa mana haram itu, wallahu a'lam bishawab. Wa ilahil marji wal ma'ab. Nanti kita bahas ini. Masalah haram ya. Lama insyaallah guru saya lain dah sambung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.